Pembicara Netvi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Bandung. Beliau terlahir dari keluarga yang cukup berada. Namun ketika beliau remaja, keluarganya jatuh bangkrut. Sempat kuliah di universitas ternama di kota Bandung, namun beliau memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri dengan berbagai macam usaha. Tetapi hidupnya tidak banyak berubah melalui usaha yang digelutinya. Karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidaklah cukup. Beruntungnya beliau dipertemukan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menjalankan bisnis Tiens hanya sebagai sampingan di luar kesibukan usahanya. Namun setelah 2 tahun, Johan memutuskan untuk full time di Tiens. Dan juga telah menerima reward berupa Scoopy, mobil niaga, dan reward super luxury car berupa mobil BMW. Saat ini jaringan bisnisnya juga telah bertumbuh subur di beberapa kota di Indonesia. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Johan Agustian. Perkenalkan, nama saya Johan. Saya mungkin cuma cerita aja pengalaman saya bangun bisnis ini seperti apa. Dulu pernah bangun jaringan juga gitu di sini, dan karena saya tahu di Yogyakarta itu banyak leader-leader hebat, dan saya yakin dan percaya salah satunya pasti bakal muncul dari Anda-Anda yang hadir di ruangan malam ini. Ya, kita langsung ke intinya aja ya. Ya, di sini saya bukan ngajarin, saya cuma mau cerita. Nah, kalau Anda mau bisnisnya kayak gimana sih? Pilih mana? Punya warung apa punya Carrefour? Yakin? Bedanya warung sama Carrefour apa sih? Bingung kan? Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Bedanya apa sih? Fasilitas ya? Yang dijualnya sama nggak? Sama. Warung jual rokok, Carrefour jual? Jual. Warung jual sabun, Carrefour jual? Jual. Betul? Yang bedain apa? Cuma satu kata, sistem. Betul nggak? Sistem itu yang bikin Carrefour menjadi besar dan dia punya jaringan bisnis di mana-mana. Dan sistem juga yang bikin yang punya warung itu bisnisnya nggak kemana-mana. Betul? Di situ aja gitu. Maaf kalau mungkin di sini ada yang punya warung, orang tua saya juga dulu pernah bikin warung, dan memang biasanya di situ-situ aja gitu. Cuman nggak tahu kenapa di bisnis Tiens juga suka baca nggak sih para IBO atau para distributor yang bisnisnya nggak berkembang atau di situ-situ juga? Suka ada nggak? Biasanya kan suka ada ya distributor atau IBO yang udah join sekian lama, tapi kok kayaknya perubahannya nggak berkembang. Gitu. Kenapa sih? Salah satunya pasti adalah perbedaan satu kata tadi. Pakai sistem nggak? Karena yang namanya bisnis, ya bisnis Tiens bisa nggak dijalanin tanpa sistem? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang bisa. Faktanya bisa apa enggak sih? Sebenarnya bisa, tapi pasti nggak berkembang. Betul? Iya kok? Yang pakai sistem pasti berkembang nggak? Berkembang, gitu. Perbedaannya cuma di situ aja, gitu. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit, sistem versi saya seperti apa sih? Sistem itu apa? Yang namanya sistem itu kan bisa dibilang satu gabungan langkah kerja atau action. Jadi ya pasti harus action dulu dong, bener nggak? Kalau nggak kerja, terus diem aja, begitu gabung Tiens, masuk silver atau masuk platinum, terus berharap 1 tahun ke depan pengen kayak Pak Yowas misalnya, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Anda tahu nyegik? Tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang enggak nih. Saya takutnya agak rooming. Nyegik itu gini, satu pekerjaan yang dilakukan biasanya malam-malam, lampunya digelapin, ada 2 orang. Yang satu jagain lilin, yang satu lagi keliling, tahu? Tahu ya, nyegik ya? Saya nggak tahu bahasa ininya apa ya. Tapi maksudnya gini, orang nyegik dapat duit nggak? Dapat. Perlu kerja nggak? Nyegik aja kerja, bener nggak? Apalagi bisnis, pasti harus kerja. Ya pasti harus. Di awal ya action dulu. Gitu. Kita perlu kerja dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Kita perlu belajar. Gitu. Jadi kerja doang cukup nggak? Ya kurang. Pertemuan doang cukup nggak? Ya sama, gitu. Karena biasanya saya nggak tahu kalau di Jogja ya, kita baru ketemu di grup saya suka banyak orang-orang yang gini, kalau pertemuan rajin banget, datang pakai jas gitu ya, udah pakai jas keren-keren, pokoknya serba klimis lah, serba oke gitu. Pertemuan setiap minggu, kalau perlu katanya, ada pertemuan seminggu 4 kali dia datang. Ada kerjanya nggak? Nggak. Terus ditanyain, lu ngapain sih ke pertemuan mulu? Ada yang gini, nggak apa-apa Pak. Gua keren kalau pakai jas. Kan cuma di pertemuan bisa pakai jas, bener? Ada nggak yang seperti itu? Ada aja. Tapi kan kita perlu dua-duanya. Sistem tuh pertemuan doang nggak cukup.
Kerja doang nggak cukup gitu. Lakukan dua-duanya. Kalau Anda memang punya satu bisnis yang besar gitu. Nah, kalau yang saya pelajari seperti itu gitu. Terus kerja dan pertemuannya itu perlu kayak gimana sih? Kerja dasar di bisnis ini, itu kan tadi saya nanya ya, sistem atau enggak ya. Kalau tanpa sistem biasanya orang banyaknya kerjanya jualan mulu, bener nggak? Jualan inilah, jualan itulah, nanti tahu-tahu ada inilah, ada itulah, bener nggak? Tapi kerja dasar di bisnis ini ya presentasi sebenarnya. Kenapa? Kita perlu pahamin dulu bisnis ini kerjanya seperti apa gitu. Dasarnya apa? Yang namanya bisnis jaringan itu ada 3 macam. Pertama, direct selling. Direct selling itu orang yang senangnya jualan, yang biasanya dibangunnya tanpa sistem. Direct selling itu apa sih? Intinya satu orang yang mengeluarkan 1000 produk. Hasilnya berapa? 1000. Betul? Ada juga yang bisnis MLM biasa. MLM biasa gimana? 10 orang yang masing-masing menjual 100 produk. Hasilnya berapa? 1000 juga. Ya. Dan ada juga networking. Nah, networking itu 1000 orang yang masing-masing mengeluarkan satu produk. Sebenarnya kalau kita hitung-hitungan, hasilnya sama nggak sih? Sama loh. Ini 1000, MLM 1000, networking 1000. Terus bedanya apa Pak? Biasanya ya, ini ada kata yang kekinian katanya. Banyak orang jago berhitung, tapi nggak bisa menghitung. Bener nggak? Perbedaannya di mana? Perbedaannya ini yang bakal kejadian. Kalau orang cuma direct selling, berarti kan dia sendiri nih. Hebat sih dia, jagoan. Jualan 1000 produk. Sakti beneran. Omset ratusan juta sendirian. Tapi pertanyaan saya, kita bisa gak sih kerja terus-terusan? Enggak juga ya. Ini kan banyaknya anak muda. Pas lagi semangat, jualannya banyak. Pas lagi putus pacar gimana? Mulai ada galau gak? Ada ya? Pacarnya putus lah, terus tahu-tahu lagi sakit perut lah, tahu-tahu lagi demam lah. Satunya itu masih ada? Satunya belum tentu menghasilkan seperti yang biasa. Tetap keluar 1000 enggak? 1000-nya pasti enggak ada. Jadi kelemahannya di sini apa? Ketika kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, satunya diganti jadi 0. 0 kali 1000 berapa? 0. Ada hasilnya? Nggak ada. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana dengan MLM? 10 orang yang sebagai tim, 10 orang yang menjual 100 produk. Nah, kondisi yang kedua sebenarnya lebih baik dari kondisi yang pertama. Kenapa? Ketika si satunya itu lagi galau, lagi putus cinta, lagi nggak mau kerja, lagi depresi. Kalau mahasiswa lagi ujian misalnya, saya sibuk ujian dulu, ujiannya sejam gitu ya. Sibuknya sibuknya 1 bulan, bener nggak? Ngalamin ya? Oh sama kita ya. Ternyata ya ujiannya sejam, sibuknya hilangnya 1 bulan gitu ya. Ketika satunya ini nggak ada, sisanya berapa? 9 kali 100 masih ada hasilnya? Masih ada, tapi nurun nggak? Nurun, gitu. Itu yang kedua. Nah, sekarang gimana yang ketiga? Yang ketiga itu kan 1000 yang menghasilkan 1. Ketika si satunya itu lagi galau, lagi putus cinta, lagi patah hati, sisanya berapa? 999. Dikali 1 hasilnya berapa? 999. Anda kalau punya omset 1000, total jadi 999, masalah nggak? Ya geli-geli dikit lah, bener nggak? Cuman kayak lagi korek kuping, si X Pak lagi sakit perut, X itu yang mana ya? Dilihat, nggak beda, kayak Pak telinga digaruk-garuk dikit lah gitu, bener nggak? Tapi kalau yang pertama dan kedua, begitu hilang 1 kerasa nggak? Dalam itu, bener nggak? Apalagi kalau satunya ngajak-ngajak, cuman 10 timnya, dia ngajak setengahnya 5, sisanya tinggal 5, kerasa, bener nggak? Tapi kalau yang 1000 kali 1, mau keluar 5, mau keluar 10, mau keluar 20, mau keluar 100, masalah? Nggak masalah, nggak terlalu masalah. Itu dasar dari bisnis jaringan. Kalau Anda mau punya bisnis yang besar, pahamin dulu konsepnya nih. Kita mau bangun yang mana? Mau bangun yang 1 kali 1000, jualan terus, saya nggak rekomendasikan. Atau yang 10 kali 100, sedikit lebih baik, tapi ketika ada masalah, penurunannya kerasa. Atau yang ketiga, mau ada apapun, bisnis Anda tetap besar. 1, 2, 3. Pasti yang ketiga, bener nggak? Apalagi kalau ketiga ini sudah kita ajarkan, sudah kita latih. Mereka dalam 1 bulan bisa mengeluarkan 3 produk misalnya. 1000 kali 3, hasilnya jauh lebih besar. Lebih besar. Dan intinya apa? Kalau mau gitu kan cetak 1000-nya dulu, bener nggak? Karena kalau udah 1000-nya, nanti tinggal diajarin. Mau sebulan ngeluarin 1 kek, mau ngeluarin 2 kek, mau ngeluarin 3 kek. Nggak masalah. Gitu. Nah, bisnis jaringan yang ideal tuh seperti itu. Gitu. Tinggal mau nggak buat bikinnya. Gitu ya.
Sekarang buat bikinnya gimana sih? Saya ada perumpamaan. Ada satu jalan nih, ini jalan bolong kayak gini. Gimana sih buat nambalnya? Perlu ditambal nggak? Pasti perlu ditambal, bener nggak? Komponen apa aja sih yang buat nambal? Supaya jalan jadi rata, pasti perlu berbagai komponen, betul nggak? Perlu batu besar, perlu batu kecil, perlu kerikil, perlu pasir, perlu air, betul? Betul ya? Nah, idealnya ketemu batu besar dulu atau ketemu air dulu? Batu besar dulu, bener nggak? Kita tutup dulu nih yang paling bolong ini, bener? Lubangnya ditutup pakai batu besar, dimasukin kerikil, bener? Ya, yang masih nggak ketutup dikasih pasir. Ya, terakhir kasih semen sama air. Tutup jalannya rata, rata. Ini kan indahnya, bener nggak? Kita Anda mau punya bisnis besar gimana? Batu besar itu melambangkan leader besar. Idealnya begitu kita mulai, kita coba ngundang orangnya diundang ke pertemuan ya, orangnya datang, langsung join, langsung semangat, besoknya home meeting, bulan depan bikin OP. Indah banget nggak? Indah banget ya. Itu kan batu besar, bener nggak? Kan idealnya seperti itu. Faktanya gitu nggak? Enggak, bener nggak? Kita kadang nemuinnya air dulu. Tipe air tuh yang kayak tadi ya. Udah datang, diundang, udah gitu dia pulang, Anda follow up setengah mati akhirnya join. Udah join pakai popok lagi. Bener? Udah popok, Pak upgrade. Sebentar, saya pikir-pikir dulu. Kalau pakai popoknya diperbanyak bisa nggak buat upgrade? Kan nggak mungkin, bener nggak? Udah laki-laki pakai popok lagi ya. Yang kejadian kita ketemunya batu-batu kecil, kita ketemunya pasir, kita ketemunya air. Orang udah join, disuruh pertemuan, malasnya setengah mati, suruh jalan, pengen nabok gitu kan, suruh jalan, nantilah. Nanti kucing saya hamil gitu, saya pertimbangkan dulu gitu kan, apa hubungannya gitu, bener nggak? Ya, seringnya kan kayak gitu di lapangan, betul? Tapi apapun yang terjadi, dasarnya kalau Anda mau bikin satu bisnis yang besar, atau Anda ibaratnya sama kayak nambah lubang ini ya, semua bahan harus terkumpul dulu, bener nggak? Sekarang Anda nemu batu besar doang, nggak ketemu air, nggak seru. Bener? Pengennya kerikil doang, nggak ketemu yang lainnya, nggak bisa juga. Jadi ya kumpulin aja dulu gitu. Jadi meskipun sekarang saya nggak tahu bisnis Anda seperti apa, masing-masing punya bisnis sendiri, betul? Tapi kondisi Anda apapun itu, yang penting mah rekrut aja dulu yang banyak. Dah kalau udah banyak pasti ke filter, mana yang bakal jadi, mana yang enggak. Gitu. Ya, berikutnya kerja kita apa sih? Dari tadi kan saya ngomongin kerja, bener nggak? Segala sesuatu itu ada sebab akibat, setuju nggak? Ya, nggak ada asap kalau nggak ada api, bener? Ya, nah kerja kita apa sih? Nah sebelum kita pengen dapat hasil atau akibatnya, kita perlu tahu dulu sebabnya udah dilakukan belum. Sebabnya apa aja? Pertama, ya pasti kita perlu presentasi. Anda nggak presentasi, ya lupakan bisa punya bisnis yang besar. Karena gimana mau join orang diajak aja enggak, bener nggak? Ya, setelah presentasi pasti perlu di follow up. Gitu. Orang di presentasi nggak di follow up ya nggak jadi-jadi. Gitu. Cuman kadang suka banyak aja kasus IBO, kalau yang saya alamin ya, saya nggak tahu di sini ya. Di grup saya banyak yang presentasinya itu banyak banget, tiap ketemu orang presentasi. Tapi bagian follow up dia lupa semua Bapak Ibu. Biasanya sanguin tuh yang kayak gitu tuh. Presentasinya banyak, follow upnya lupa. Udah gitu akhir bulan, kok omset gue segini mulu ya? Gue salah apa ya? Padahal kalau presentasi nggak di follow up, itu kan sama kayak gini. Pria ngedeketin wanita, ya udah dideketin, ceweknya udah mau, nggak diajak jadian, pacaran nggak? Pacaran nggak kira-kira? Cuman deket-deket doang gitu, gini-gini doang gitu, tapi nggak dijadiin. Atau pacaran nggak dinikah? Apa pacaran tapi nggak diajak nikah? Nikah nggak? Nggak toh? Iya kan, itu kan karena di luaran juga ternyata banyak orang berani presentasi, nggak berani follow up. Ya, padahal itu satu paket gitu. Nah, setelah itu apa lagi? Prospecting. Kenapa? Ketika kita presentasi, sering nggak sih? Saya sering ngalamin kejadian kayak gini. Presentasi satu lingkungan, misalnya lingkungan SMA atau lingkungan kuliah atau lingkungan kerja. Kita presentasi si A, nanti kita mau presentasi si B. Ternyata si A ini begitu dipresentasi orangnya negatif setengah mampus, terus jadi ember bocor lagi. Tiap kali begitu Anda mau presentasi si B, dia bilang ke semua orang, lebih cepat dari Anda lagi. Kalau ada si Ujang nawarin, jangan mau. MLM itu mah MLM. Sambil MLM-nya nggak ngerti. Salah ngomong lagi, LLM cina. LLM katanya itu mah. Jangan, katanya jangan. Belum apa-apa. Kita belum bisa gerak udah habis daftar namanya. Pernah ngalamin? Sering ya? Banyak yang sering ngalamin ya. Nah, supaya itu apa? Prospecting. Banyak kan kenalan sama orang baru. Prospecting itu kan cuman kayak gimana ya? Kita yang penting kenal aja gitu tujuannya. Kan caranya banyak di Netpi Anda bisa belajar. Gitu. Nih, kalau saya lihat banyak anak muda saya suka kepikiran gini. Yang cowok ya, kalau lihat cewek cantik,
Cantik banget pokoknya ini mah. Begitu lihat, Anda tertarik, Anda samperin nggak? Ada yang punya nyali, ada yang malu atuh Pak. Ada yang gitu ya biasanya ya. Nah sekarang gini, kalau ketika Anda samperin, tujuannya kan cuma pengen kenalan, bener? Bisa kenal nggak? Bisa. Mungkin bisa jadi pacar Anda nggak? Bisa juga. Tapi kalau nggak disamperin bisa nggak? Enggak. Karena orang itu nggak tahu mana yang jadi bintang 8, mana yang enggak, ya sikat aja, kenalan aja semua. Gitu kan, pria biasanya kalau nyamperin wanita jagoan, bener nggak? Kalimat gombalnya keluar, tapi nggak tahu kenapa begitu jadi IBO, begitu mau rekrut orang, gombalnya hilang. Padahal sama nggak sih? Sama nggak sih sebenarnya? Coba dipikir dulu, sama beda? Sama sebenarnya mah nggak ada bedanya. Gitu, cuman kalau itu mah kan ada tujuannya yang lain, ini tujuannya buat bikin dia sukses. Mulia mana? Ayo mulia mana? Mulia yang sukses, bener nggak? Jadi ya itu sama aja sebetulnya. Gitu. Ya, terakhir apa sebabnya? Jual tiket. Kalau kita mau punya pertemuan besar, ya pasti stok dulu tiketnya, jual dulu tiketnya. Gitu. Kalau tiketnya kejual, orang yang Anda undang bakal datang, pasti lebih datang. Ini hal-hal yang jadi penyebab. Dan hasilnya apa? Pasti akibatnya ketika Anda lakukan ini, omset kejadian nggak? Kejadian. Mungkin dapatnya dari ketika Anda kerja ya, Anda pasti pakai produk, betul? Kita pakai produk sendiri, ada omset? Ada. Ya toh, kan presentasi terus pasti capek dong, perlu produk dong, bener nggak? Perlu pakai mooncourt lah, perlu pakai gelang lah, biar kelihatan gitu kan gelangnya. Kalau ketemu orang tuh gelangnya digini-gini, bener? Kalau dia nanya, itu apa? Mati lu, kena lu kan. Jadi gini bro, ini gelang bagus, begini. Bisa jadi beli atau join? Bisa loh, sebenarnya, bener nggak? Cuman nggak pernah kepikiran toh. Ya makanya beli gelang, nanti kalau tiap Anda jalan gelangnya diangkat Bapak Ibu. Gitu, pasti nanti yang gabungnya banyak deh biasanya. Gitu ya, makin tinggi. Kalau orang nggak nanya, Anda gini-giniin gitu kan depan mukanya. Bener kan? Bisa toh sebenarnya ya? Bisa ya? Ya, terus apa lagi? Ada nggak ketika presentasi orang yang gabung? New apps? Pasti banyak. Kalau presentasinya banyak, hasilnya pasti banyak. Dan dari situ dapat pelanggan juga nggak? Dapat aja. Toh ketika kita presentasi ada orang yang langsung gabung, ada juga yang mikir kan? Udah mikir, udah Pak cobain aja produknya. Bagus loh ini Iris gitu kan. Ya jangan lah ya. Misalnya kasih apa sih, kalsium kayak, kasih zinc kayak, kasih teh kayak, kasih mooncourt kayak, apapun lah. Kan sebenarnya cari omset itu gampang. Kalau Anda sering presentasi. Kenapa saya bilang gampang? Gini, ketika kita ketemu orang, ya datang di satu ke rumahnya. Kan biasanya kalau ke rumah orang itu keluar ya, entah anaknya lah, entah tantenya lah, entah ibunya lah, entah suaminya lah, entah istrinya lah, bener nggak? Kelihatan toh? Ya Anda lihat aja, kalau istrinya gemuk, Pak ini teh bagus banget Pak. Istri Bapak dari bulat begitu, jadi biola Pak. Tertarik nggak kira-kira? Mungkin tertarik, bener nggak? Ya tapi jangan kasar gitu, nanti Anda disuruh keluar juga gitu ya. Jadi maksud kamu istri saya gendut ya, jangan gitu juga gitu. Tapi maksudnya bisa nggak cara seperti itu? Bisa. Lihat anak kecil lewat, anaknya lucu ya Pak, makannya susah nggak? Anak saya mah susah. Wah kebeneran Pak, Anda cocok banget. Kita punya zinc misalnya. Anak Bapak dikasih ini, makanya pasti langsung banyak. Tertarik nggak? Tertarik. Gitu. Kalau kita sering presentasi cari omset itu gampang gitu. Biasanya orang yang bonusnya nggak besar-besar, yaitu orang yang presentasi dikit, betul? Ya, makanya operasional suka kurang gitu. Nah dasarnya sebenarnya cuma begitu aja. Cuman masalahnya nggak tahu kenapa ketika kita melakukan ini suka ada hambatan-hambatan yang keluar, betul? Biasanya nih hambatan-hambatan yang orang sering ngalamin ketika dia mau kerja atau ketika dia lagi kerja. Apa aja? Pertama, mental block. Mental block tuh gini, biasanya ya, ini contoh ya, ini kasusnya hubungan pria wanita lagi ya, karena paling gampang. Biasanya, cewek makin cantik, pacarnya makin ganteng atau makin jelek? Jujur, makin cantik apa makin jelek apa makin ganteng? Makin jelek ya, bener ya? Di kota manapun sama ya. Nah, mau tahu nggak kenapa? Ini salah satunya, katanya gini, kalau perempuan makin cantik, para pejantan yang cukup tampan biasanya suka minder buat nyamperin, bener? Iya toh, lihat dia, dia cantik gitu, kaya, pinter, biasanya kan kita mau nyamperin tuh, mau nggak ya sama kita, bener nggak? Ya, karena si yang ngerasa cukup oke nggak berani nyamperin, ada yang nyamperin nggak? Enggak. Nah biasanya si jelek itu kan pedenya kelebihan, bener nggak? Dan dia perlu memperbaiki keturunan toh, bener? Ya. Kelihatan cantik, ini cocok nih, biar anak gua nggak jelek kayak gua gitu kan. Dia samperin, karena si cantik pilihannya cuma antara jelek sama jelek sama jelek sama jelek. Dia pilih yang mana? Yang nggak jelek-jelek banget, bener gak?
Bener nggak? Nah faktanya gini, prospek makin bagus, makin berkualitas, makin potensial. Banyak yang nyamperin nggak? Faktanya enggak. Faktanya jarang. Kenapa? Karena para IBO-nya belum apa udah mikir, dia kan udah sukses. Dia kan udah begini, dia kan udah begitu. Nggak mungkin lah mau, nggak ditawarin. Gitu. Saya pernah ngalamin waktu saya zaman bintang 6, ya saya dulu pernah jualan handuk ke Semarang, Jogja gitu, itu nawarin barang. Ada salah satu toko yang menurut saya orang ini potensial. Dia tokonya cukup rame, orangnya supel, dia senang ngobrol kemana-mana. Dan saya tawarin bisnis ini. Itu kejadian tahun 2011. Saya mau tanya 2011 TNC udah ada belum sih? Udah lama ya? Apalagi kan di Bandung katanya tuh paling banyak mobilnya, bener? Paling banyak peraih rewardnya. Dan ketika saya tawarin, saya ngobrol panjang lebar sama orang ini, tau gak dia bilang apa? Oh TNC ini toh, dia bilang. Loh kata saya tuh, lu kemana aja gitu kan? Terus dia bilang gini, saya kira Tians itu body kitnya BMW, dia bilang. Soalnya gak tahu kenapa di BMW banyak banget tulisannya Tians. Kebayang gak? Jadi sampai ada orang yang gak tahu itu Tians itu apa, sampai dikiranya body kitnya BMW. Bener kan? Parah kan berarti kan? Salah dia, pertanyaan saya, salah dia apa salah distributor yang mungkin kenal sama dia? Salah distributor yang kenal sama dia, nggak kenal sama dia, yang kenal sama dia, bener nggak? Makanya sampai sekian tahun baru dengar, gitu. Dan itu kejadian banyak, gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau nawarin orang, Anda mau presentasi dan Anda berpikir orang ini mau atau enggak, ya daripada dipikirin mendingan maju aja, bener nggak? Ya kalau nggak maju kan kita nggak pernah tahu. Itu hambatan yang pertama. Apalagi, nah ada juga yang kedua nih, belum apa-apa udah takut ditolak duluan. Kalau misalnya presentasi kan ditolak, mending ditolak apa mending diem? Padahal kalau presentasi mungkin ditolak ya. Tapi sebenarnya gini, kita perlu belajar dari kegagalan gak sih? Perlu belajar, bener gak? Karena kalau enggak manusia punah. Anda bingung kan? Kalau enggak belajar dari kegagalan manusia punah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Sekarang, siapa di sini yang udah nikah boleh tahu siapa aja? Oke, sekarang saya mau nanya, udah pernah pacaran semua? Oh udah, oke. Udah pernah putus cinta? Pasti udah. Nah pertanyaannya, kalau kita putus cinta itu kan gagal ya? Bener? Atau Anda nembak perempuan ditolak, itu kan gagal, bener gak? Terus Anda perlu trauma nyari lawan sesama jenis gak? Pacaran sama cewek mah gini pas sakit, ya udahlah gue sama laki aja gitu gak? Kan enggak, bener gak? Ya artinya sama di bisnis ini juga, ditolak mah pasti ya ngapain takut, kalau ditolak ya cari lagi, selesai, ngapain dibusingin gitu. Nah ada lagi yang ketiga mikirnya, Pak tapi kan kalau gue kerja terus overdosis kelebaran. Macam udah lebar aja bisnisnya, bener gak? Macam dulunya udah banyak aja, bener gak? Biasanya ini yang kejadian, orang-orang yang punya jaringan cuma 1 atau 2. Jadi dia udah merekrut, punya si Andi dan si Budi. Terus dia berpikir, Andi dan Budi itu pasti nantinya max payout. Banyak kan yang kayak gitu kan, bener gak? Banyak ya? Kan udah punya Andi, udah punya Budi, Pak udahlah gak usah ini lagi, tungguin aja. Asik gitu kan. Padahal si Andinya diem, si Budinya putus cinta off dulu ya, bener. Jadi gimana ya, rekrut aja dulu, Anda kerjain aja terus, melebar aja. Karena kalau kita nggak kerjain bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh, betul nggak? Pembakarannya nggak ada gitu. Nah ini yang kadang suka orang juga salah juga gitu. Yang keempat, takut nggak keurus. Pak kalau gue ngerekrutnya banyak, udah kerja banyak nih, nanti kan yang terekrut banyak. Karena kalau presentasi banyak yang join banyak, bener. Kalau nggak keurus gimana? Kalau nggak keurus gimana? Dia kayak nggak tahu yang namanya sistem, bener nggak? Kan sistem itu gini, Anda punya 100 kelebaran misalnya, dimasukin di 1 OP bisa nggak? Keurus nggak 100-nya? Terus kenapa harus bingung, bener? Tapi suka ada nggak yang mikirnya kayak gitu? Macam udah punya 100 gitu ya, padahal cuma punya 2 apa 3 gitu kan, bener nggak? Kerja mah rekrut aja dulu, karena kita nggak tahu. Dan yang kelima, kurang percaya diri. Pak, tapi kan gini, saya kan jelek misalnya ya, penampilan juga kumel. Nanti kalau presentasi sama orang, nanti dia bilang, katanya bisnis keren. Kok lu kayak gitu sih? Suka ada gak gitu? Ada aja, bener gak? Nih faktanya, kalau Anda yang namanya percaya diri atau enggak itu tergantung berapa kali Anda presentasi. Contoh, Anda presentasi 1 bulan 8 kali, PD-nya sama orang yang presentasi 1 bulan 40 kali, pasti lebih PD yang 40 kali. Makin sering kita lakukan, itu pasti bakal makin baik. Kayak PD atau apa kan gimana kitanya, bener gak? Udah kalau presentasinya banyak mah, yang gabung pasti ada aja. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau Anda lakukan kerjanya dengan banyak, yang namanya berlian, itu pasti tetap jadi berlian. Mau sejelek apapun, mau Anda nggak pede, tapi kalau kuantitasnya banyak, berlian tetap jadi berlian. Tapi yang namanya pasir tetap jadi pasir, betul?
Jadi kalau misalnya Anda pas lagi kerja mau presentasi terus orangnya nggak join, ya udah itu mungkin pasir. Atau orangnya nggak jalan-jalan, ya udah itu mungkin pasir. Berlian masih ada nggak sih? Masih banyak. Tinggal mau nggak terusin buat carinya. Gitu. Nah, langkah awal jadinya ngapain intinya? Buat kita kerja, ya pertama kali kalau Anda mau punya bisnis yang besar, rekrut dulu. Karena kalau nggak direkrut siapa yang mau jalannya, betul nggak? Langkah pertama rekrut dulu. Rekrut ya lakukan aja kerjanya dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, setelah direkrut diapain sih? Setelah orang kita rekrut, orang itu pasti perlu dipertahankan. Bener nggak? Kenapa perlu dipertahankan? Sekarang saya tanya sama Anda, kalau misalnya Anda dalam 1 bulan ada 100 orang yang gabung, senang nggak? Senang banget ya, apalagi yang belum pernah punya grup ya, 100 gitu kan. Biasa lihat TMIS, omset real time, jumlah downline 2, jumlah downline baru 0. Minggu depan jumlah downline 2, jumlah downline baru 0. Kan suka gitu bener? Ya kalau yang masih baru ya, masuk 100 kan kayaknya dunia itu milik kita gitu bener. Gila bisnis keren nih kan 100. Terus 100-nya keluar minggu depannya mau nggak? Masuk 100 minggu depan keluar 100. Ya artinya apa? Setelah orang kita rekrut, langkahnya ngapain lagi sih yang perlu dilakukan? Ya kita pertahankan dulu lah orangnya. Jangan sampai orang yang masuk itu keluar lagi. Gitu. Boleh ada orang yang keluar karena gimana pun yang namanya bisnis seleksi alam pasti terjadi. Orang gabung itu alasannya macam-macam. Ada yang uang keamanan, ada yang nggak enak sama yang ngajaknya, bener nggak? Ada yang cuman ikut-ikutan, ada yang siapa tahu berhasil. Pasti yang seperti itu mungkin dia nggak bertahan, nggak masalah. Tapi kalau orang-orang yang adanya bisa dipertahankan, bisnis kita pasti membesar nggak? Pasti membesar. Jadi langkah kedua ya pertahankan. Nah gimana cara mempertahankannya? Nah ini beberapa hal yang bisa untuk mempertahankan. Salah satunya ya pertemuan, training, meeting group, konsultasi. Itu yang bisa bikin orang bertahan. Kalau nggak dimasukin ke sini, biasanya orang baru itu nggak bertahan. Orang yang bertahan gimana? Setelah hit, ya masukin ke sistem. Gitu. Masukin ke pertemuan, masukin ke training. Jadi mereka tahu mereka perlu ngapain. Dan sistem ini kan sekarang nggak cuma sekedar pertemuan, betul nggak? Alat bantu makin banyak. Ada yang namanya webinar sekarang. Jadi kalau misalnya Anda punya grup yang, Pak, pertemuan kan malam. Saya nggak bisa keluar malam. Laki-laki tapi kayak perempuan gitu ya. Kan ada yang kayak gitu ya. Gimana jam 8 mah pintunya udah dikunci. Kata mama harus masuk kamar cuci kaki bobo misalnya. Ada loh yang kayak gitu loh, bener ya, ada ya. Ya di sini sih pasti nggak ada ini generalnya kok, gitu ya. Nah kalau yang kita kan ada webinar, minimal dia bisa lihat, oh gini loh Tians itu. Jadi lu jangan jam 8 masuk kamar cuci kaki bobo gitu kan, belajar dulu gitu. Ada starter pack, ada netfee, ada buku, ada TMIS gitu. Jadi ada banyak hal yang kita bisa gunakan sebetulnya buat mempertahankan orang. Tapi ya setelah orang itu gabung, ya ajarinlah hal-hal seperti ini. Dengan diajarin, mereka ngerti. Dengan mereka ngerti, mereka bisa jalan. Tapi kalau orang begitu join diajarin gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa, bakal jalan gak? Pasti enggak. Gitu. Cuman biasanya ketika kita coba mempertahankan, suka ada aja hambatan-hambatan mah, bener gak? Contohnya kayak gimana? 1, mental block kejadian lagi. Jadi setelah orangnya join, misalnya Anda rekrut direktur. Kalau direktur kan platinum gampang, bener gak? Cetek direktur gitu kan? Ya, tapi karena Anda mikirnya, wah, tapi kan dia direktur. Pertemuannya isinya di pertemuan itu kan takutnya dia nggak cocok. Anda nggak masukin jalan nggak direkturnya? Direkturnya tetap nggak jalan. Kadang gimana kitanya? Makanya arahin aja dulu. Terus takut nggak enak. Ya gimana ya? Masa sih orang kayak gitu dibawa ke pertemuan misalnya? Pertemuannya kan banyaknya anak muda yang ini orang tua. Padahal jangan salah loh. Orang tua masuk di satu pertemuan, isinya anak muda semua. Mereka bisa berpikir kayak gini, oh yang muda juga bisa, jalan gak? Jalan. Gitu. Itu kan kadang kita doang yang mikirnya gitu, bener gak? Ada juga yang mikirnya, kasihan dong kalau misalnya dibawa ke pertemuan, dibawa ke training kan keluar duit. Pertemuan bayar, bener gak? Ya, kan suka ada yang hitung-hitungan ya. Di sini ada gak? Gak ada lah ya. Itu mah di luar yang kayak gitu. CM bayar sekian sambil menggerutu kan, bayar lagi. Ada ya biasanya kayak gitu ya. Itu kan keluar duit terus. Padahal gini Bapak Ibu, setelah Anda rekrut seorang IBO baru, terus dia nggak ke pertemuan, dia nggak keluar duit sih memang, tapi dia dapat duit nggak? Enggak. Sekarang gini, kalau Anda jadi IBO baru, mending mana? Bayar seminggu 15.000 buat OP atau 20.000 buat training ya, setiap minggu. Tapi Anda dapat 1 juta. Atau Anda nggak bayar, 0 pengeluarannya, tapi dapatnya 0 juga. Dapat duit apa mending 0 nggak dapat duit?
Mendingan bayar dapat duit, bener nggak? Dan yang namanya bisnis di mana-mana semua pasti perlu investasi. Iya toh, nggak bisa gratis doang gitu. Webinar aja bayar toh pakai kuota. Ya, kecuali Anda nyolongnya cari di kafe yang wifi-nya kenceng, kafenya sepi, nggak usah beli. Nah, itu gratis. Bener nggak? Nongkrongnya di parkiran gitu kan, nonton webinar. Oh iya keren gitu kan. Kecuali gitu, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Kadang suka ada yang takut kalau diajak kalau gua ngajak terus, nanti dibilang maniak pertemuan. Begitu ngelewat, kan suka ada nih biasanya nih orang join terus nggak jalan, terus kita lewat kita pas apalagi kalau udah mau pertemuan ya kan pakai jas, bener nggak? Bos, mau kemana bos? BMW-nya mana bos? Pertemuan terus, sekte sesat, bener nggak? Gak suka ada yang gitu toh? Bener? Suka ada ya? Ya padahal justru pertemuan toh yang bikin bisnis kita jalan. Pertemuan toh yang bisa bisnis kita bertahan. Makanya ya masukin gitu. Nah yang paling parah yang kelima. Pak, gua aja males ke pertemuan katanya. Nyuruh datang orang ke pertemuan. Ya kalau gitu ya susah berkembang. Gitu. Karena lingkaran kedua buat Anda punya bisnis yang besar, ya kita perlu pertemuan. Gitu. Training itu perlu. Gitu. Itu kalau Anda mau punya bisnis yang besar. Gitu. Jadi di awal ya setelah rekrut kita pertahankan. Caranya bisa dengan seperti itu. Gitu. Itu dulu yang saya alamin, yang saya juga suka lakukan gitu dan saya pelajari juga. Ya, berikutnya pelipat gandaan. Kalau Anda udah punya tim, Anda sudah pertahankan, kalau Anda mau makin besar pasti kan perlu dilipat gandakan timnya. Cara buat pelipat gandaan cuma satu, komunitas positif. Gitu. Kita masukin ke komunitasnya. Gitu. Saya nggak tahu dengan Anda di sini, tapi satu hal yang bikin saya selalu bertahan di bisnis Tianzi dan satu hal yang bikin saya besar, itu salah satunya komunitas. Komunitas positif yang ada di sini. Gitu. Kadang kan setiap orang punya kondisi naik turun ya. Ada lagi stres, ada lagi depresi, ada lagi apa. Dan hal yang saya cari kalau saya lagi down, saya cari pertemuan. Pernah satu kali kejadian, jadi waktu itu saya lagi ngalamin masalah yang cukup berat. Masalahnya sangat berat sekali sebenarnya. Waktu itu Pak David Wenas pas lagi datang dan itu pun pas lagi ada OP gitu ya. Saya punya 1000 alasan buat nggak datang OP gitu, tapi kok kayaknya perlu ke OP. Datanglah ke OP dan pulang dari OP saya lupa masalah saya gitu. Saya nggak tahu dengan Anda di sini, Anda udah ngalamin seperti itu belum? Kalau Anda mau besar, komunitas itu satu hal yang bikin kita besar gitu. Memang di komunitas kan ada yang kadang orang-orang yang saling membangun, bener nggak? Ayo Pak, kamu pasti bisa. Ada juga kan cara gaya komunitas beda-beda ya. Kalau anak muda biasanya bukan dengan ayo kamu pasti bisa. Biasanya kan dengan dihina-hina, bener gak? Iya kan? Masa yang gitu aja bisa, lu gak bisa gitu kan. Biasanya gitu kan? Bener gak? Tapi kan kadang itu yang bikin kita, oh iya ya kurang ajar tuh ya. Lihat nanti minggu depan gitu kan. Itu kan yang bikin kita besar, betul gak? Ya, salah satu yang membangun itu komunitas positif. Gitu. Buktinya apa? Contoh, kalau Anda mau masuk lingkungan baru, Anda pilih mana sih? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kenapa yang kiri? Kayaknya lingkungannya semangat, bener gak? Yang kanan kayaknya orangnya mau bunuh diri semua, betul gak? Iya toh? Ya, lingkungannya stres gitu. Ya, itu kalau kita pikiran normal. Tapi gini, anggap lingkungan Anda ketika Anda mau masuk satu lingkungan, ya, lingkungan itu tuh nggak peduli sama Anda. Jadi lingkungannya cuek sebenarnya. Anda mau ada nggak dipeduliin. Jadi lingkungannya nggak peduli sama Anda nih. Tetap pilih yang kiri atau tetap pilih yang kanan? Kalau dicuekin, dua-duanya dicuekin sih. Mending kiri, mending kanan. Tetap mending kiri ya? Ya, kenapa? Karena yang namanya komunitas itu kan bisa ngebangun kita. Gitu. Malah kan ada peribahasa katanya masa depan kita ditentukan dari beberapa hal. Satu, buku yang Anda baca. Kedua, adalah komunitas yang Anda masukin. Contoh, misalnya orang benci rokok. Kalau teman-temannya perokok semua, lama-lama jadi perokok? Jadi perokok. Orang benci judi. Kalau teman-temannya penjudi semua, jadi penjudi? Biasanya jadi penjudi. Nah sekarang gini, kita mau berhasil. Anda perlu komunitas pengusaha sukses atau orang-orang gagal? Sukses ya. Nah pertanyaan saya, di luaran ada nggak komunitas yang mau terima Anda kalau Anda bukan pengusaha sukses? Ada gitu? Anda mahasiswa misalnya, nggak punya duit, pengen masuk lingkungan komunitas pengusaha muda Jogja yang sukses, diterima nggak? Pasti nggak diterima Bapak Ibu. Anda begitu masuk juga lihat, kerek lu, pergi. Bener nggak? Tapi di pertemuan, Anda digituin nggak? Enggak toh? Ada komunitas yang bakal selalu terima Anda toh? Nah sebenarnya ini kunci kalau kita mau melipat ganda gimana? Masuklah ke komunitas positif. Jadi pertemuan itu, kok mirip sih Pak sama pertemuan? Beda. Pertemuan kita sekedar datang. Ada nggak orang yang ke pertemuan tiap minggu, tapi nggak dikenal? Ada loh sebenarnya. Bener?
Dia datang pertemuan pulang, datang pertemuan pulang. Kenal sama siapa-siapa? Enggak. Bisa jadi bagian komunitas yang positif? Enggak. Gitu. Jadi kalau mau besar ya masuklah ke komunitasnya. Gitu. Dulu apalagi saya suka bilang gini. Kalau kita mau punya tim, katanya mau punya tim yang hebat. Kalau Anda mau punya bisnis yang hebat, yang penting kompak. Meskipun timnya penjahat semua, misalnya ya, nggak masalah. Kalau kompak bakal tetap besar. Meskipun orang brengsek semua, nggak masalah. Kalau kompak tetap bakal besar. Gitu. Apalagi kalau positif, pasti jadi besar nggak? Ya pastilah. Gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini salah satu buktinya nih. Kalau Anda beli Coca-Cola tahu? Di warung berapa sih? Ada yang 3.000, ada yang 4.000, paling mahal 5.000 lah ya. Sekarang gini pertanyaan saya, kalau Coca-Colanya beli di hotel, berapa harganya? Minimal 25.000, bener? Itu minimal loh. Kalau hotelnya makin berbintang bisa 75.000. Yang ngebedain apa sih? Coca-Colanya sama apa beda? Beda nasib nggak mereka ketika diproduksi? Enggak, sebenarnya kayak beda ya, tapi kan sama dibikinnya, bener nggak? Kenapa harganya beda? Lingkungan itu pengaruh. Gitu. Nah, sama juga dengan kita. Kalau Anda mau punya nilai semakin tinggi, Anda mau berhasil semakin cepat, udah masuk belum ke komunitas positifnya? Kalau udah masuk, bisnis Anda pasti berkembang dengan cepat. Gitu. Ya, saya mau cerita sedikit pengalaman saya ketika bangun bisnis Tians. Gitu. Waktu dulu saya gabung, itu belum ada bronze, silver, gold, platinum. Dulu itu ngalamin yang namanya bintang 1, 2, 3. Nah, ketika saya dulu tawarin, ketika diundang nih ya, kan biasanya pasti pengundangnya bakal ngajak gini. Ayo Pak, makanya lu bintang 3 kalau dulu. Kalau sekarang, ayo Pak, makanya lu gabung silver. Bener nggak? Saya nggak tahu kondisi Anda dulu. Yang pasti kondisi saya dulu ketika ditawarin, pas lagi silver, oke. Kon semangatnya gitu ya, bener nggak? Lagi semangat mau begitu, oke. Terus kapan? Buka dompet, kosong Bapak Ibu. Ada yang pernah ngalamin atau lagi ngalamin? Banyak yang ngalamin kayaknya ya. Pas lagi buka dompet, kosong. Dan di situ ya pola pikirnya cuma 2. Satu misalnya, kita boleh mikir atau misalnya diajak platinum, kita boleh mikir ya udahlah gue lagi kosong, nanti aja. Bisa gitu nggak? Boleh ya? Atau karena gue kosong, nantinya nggak boleh kejadian kayak gitu. Yang pertama apa yang kedua? Pasti yang kedua, bener nggak? Saya juga dulu mikir gitu. Dan solusinya gimana? Solusinya segala macam. Dari mulai cari daftar pinjaman, pernah ada yang ngalamin? Pernah ya? Jualan sebisanya, pokoknya tawarin aja lah dulu lah. Meskipun siapapun ini bagus gitu kan, udah dia beli ya udah. Akhirnya utang juga gitu. Dan karena utang itu, jadilah sampai sekarang kagak klien. Gitu. Jadi kalau yang pernah ngalamin, kita dulu sama. Gitu. Prosesnya pasti mungkin bakal mirip-mirip. Gitu. Nah, setelah bintang 3 gimana yang kejadian? Nah, ini pengalaman saya dulu. Begitu diundang, MLM ya? Enggak. Udah presentasi, yang gini enggak cocok. Malah saya pernah kejadian yang paling pahit, yang sampai sekarang upline saya ingat. Waktu itu saya punya prospek cukup potensial, karena dulu saya ternak anjing. Dia ternak anjing yang levelnya di atas saya. Yang saya kenal orangnya duitnya selalu ada terus. Nah, saya bilang ke Pak Andri, Pak, ini prospek potensial Pak, kita datangin Pak, bawa Mercy, biar keren gitu kan. Biar prospeknya tuh mau ngomong gitu kan udah lihat Mercy nongkrong gitu kan. Begitu kita presentasi sebentar, tau gak prospeknya bilang apa? Bilang gini, gitu ya. Sebenarnya mah ngapain sih MLM obat diginiin, susah. Kita kan orang anjing, udah aja dog food di MLM-in. Dia bilang gitu. Nanti yang tinggi dikasih reward Triseda biar cepat jualannya gitu kan. Atau tuh kayak Mercy tuh kasih keren, dia bilang gitu. Dalam lu gila udah bawa Mercy digituin gitu kan. Sampai apa saya bilang, kurang ajar nih orangnya, awas gitu ya. Dan gak taunya setelah sekian lama tersandung kasus dia ujung-ujungnya. Terlalu belagu kali dulunya ya. Ya, nah dulu yang ngalamin penolakan itu dialamin. Terus justru yang saya alamin dari teman-teman saya gak ada satupun yang gabung. Gitu. Sekarang baru akhirnya gabung 1. Itu pun yang gak deket. Yang deket gak ada yang gabung sampai sekarang. Gitu. Terus berikutnya, nah dan ketika jalanin bisnis ini di awal, yang sering kejadian gini, biasanya kita nongkrong kemana-mana diterima, tau-tau begitu nongkrong, itu tukang obat. Ada yang ngalamin? Sama ya ternyata ya, setiap kota mirip-mirip lah ya. Ya, saya juga dulu ngalamin seperti ini. Gitu. Jadi ya solusinya gimana? Ya jalan aja dah, mau gimana lagi, betul gak? Ya toh, ibaratnya gini, segala sesuatu yang indah pasti dimulai dari sesuatu yang buruk. Contoh, kupu-kupu bagus jelek?
Ada yang bilang bagus, ada yang jelek, tapi lumayan bagus lah ya. Pertanyaannya, sebelum jadi kupu-kupu bentuknya apa sih? Ulet kan? Jelek kan, ulet kan? Bener nggak? Pas lagi lihat ulet pengen dibuang, betul nggak? Tapi kupu-kupu pengen diambil kan? Ya ibaratnya di awal ketika kita mulai, ya mungkin kita ulet jelek gitu. Ya terima aja. Jalanin prosesnya, jadi kepompong, jadi kupu-kupu juga diterima orang. Betul? Ya dasarnya kan cuma seperti itu. Oke, berikutnya. Pas lagi bintang 4. Nah udah gitu naik kan, dari bintang 3 naik bintang 4. Ternyata proses yang dialamin tetap sama. Yang nolak tetap banyak. Yang ngucilin tetap ada, nggak hilang gitu. Padahal kan harapannya begitu kita naik peringkat, kalau sekarang bintang 5, jadi bintang 6. Kan pengennya tuh begitu ketemunya tuh, lu lihat gue sekarang udah bintang 6. Kan pengennya gitu, bener nggak? Harapannya kan begitu, bener? Cuman masalahnya, kalau Anda nggak bawa ke pertemuan, mereka nggak ngerti bintang 6 itu apa. Paling gimana ya? Oh, lu bintang 6. Kapan jadi puyar bintang 7? Paling kan begitu, bener gak? Ya, oh lu begini, yo selamat deh. Ya udah traktir gue. Dalam hati baru gue jadi bintang 6 disuruh traktir, bener? Ya, kondisi-kondisi ini tetap ada gitu. Bahkan dulu waktu saya ngalamin ya, saya bintang 3 ke bintang 4 itu butuh waktu lama. Saya butuh waktu itu hampir 4 bulan. Gitu. Bahkan grup saya satu orang dia udah bintang 4 duluan. Saya bintang 3. Kenapa? Karena yang saya ajak bintang 3 semua. Dulu kan ngalamin sistem seperti itu. Gitu. Dulu nggak enaknya seperti itu yang saya ngalamin prosesnya. Gitu. Nah, cuman akhirnya karena di awal kita maksudnya udah bikin mental kita benar dulu, kita udah bikin sikap kita bagus dulu. Ibaratnya kan kayak pohon bambu Cina, bener nggak? Di awal ke bawah dulu. Setelah bawahnya kuat, dia pasti ke atas. Bener? Ya, proses yang saya alamin juga begitu. Dari bintang 3 ke 4 lama, tapi 4 ke 5 itu cuma dalam 1 bulan. Gitu. Dan di 5, apa yang dipelajarin? Begitu naik 5, udah seneng-seneng, udah belagu-belagu, timnya kabur. Iya sih Pak, bisnisnya bagus, tapi saya lagi galau. Gitu. Malah saya punya satu leader yang waktu itu harapan saya orang ini banget gitu. Ini saya harapin banget. Dia presentasinya oke, gaya bicaranya oke. Cuman dia kesandung kasus. Kasusnya gimana? Jadi dia udah berkeluarga, udah punya anak 4. Udah gitu, saya pikir kan rumahnya ya. Ternyata dia tinggal di rumah istrinya. Nah, tinggal di rumah istrinya ketahuan selingkuh. Kira-kira kejadian gimana? Ya ditendang lah, bener gak? Begitu ditendang, nyalahinnya, Pak ini gara-gara Tiens loh gue selingkuh. Loh dalam hati lu yang selingkuh kok nyalahin orang, bener gak? Gitu. Nah itu yang kejadian dan grupnya rontok. Ada yang lagi ngalamin, dulu pernah besar, terus sekarang lagi kecil, ya udah itu kita lagi proses. Gitu. Tapi satu hal yang saya alamin, saya pelajarin ketika saya bintang 5 adalah, dulu saya gak pernah punya impian. Gitu. Saya gak tahu dengan Anda apakah Anda jalankan bisnis ini udah punya impian atau belum. Tapi di bintang 5 ketika rontok, saya belajar, saya harus punya impian. Karena saya punya impian, saya bisa terus maju. Gitu. Dan dulu juga satu hal yang bikin saya bertahan, meskipun saya nggak punya impian, saya masuk di komunitasnya. Bisa dibilang komunitas gila, komunitas ya bisa dibilang error gitu ya, kondisi apapun, semangat gitu kan. Padahal kondisinya aneh gitu kan, error kan, bener nggak? Ya, tapi karena komunitas itulah saya bisa bertahan. Gitu. Nah, Anda di sini sudah masuk belum ke situ? Kalau sudah masuk ke situ, ada satu waktu di mana Anda pasti besar. Gitu ya. Berikutnya, kondisi di bintang 6. Saya tadi kan cerita, saya nggak punya impian. Dan waktu itu klien saya sering nanya, jadi lu pengen dapat apa sih di bisnis ini? Saya cuma bilang, yang penting jalan aja lah Pak. Ya udah jalan juga udah syukur gitu kan. Ada target bonus nggak? Enggak. Yang penting mah dapat bonus, dapat juga udah syukur, bener nggak? Iya kan? Nah tapi di bintang 5 saya mulai mikir, kayaknya saya harus bisa beli mobil. Gitu. Alasannya dulu simpel. Dulu saya pernah punya pacar, mungkin kan yang muda pernah ngalamin ya, pernah punya pacar dan pacar saya ini lucunya gini, di Bandung ada satu daerah namanya Jalan Pasteur, itu jalan utama. Nah dulu di Jalan Pasteur itu nggak tahu kenapa ada tren, di tiap lampu merah jam berapapun ada topeng monyet Bapak Ibu. Tahu ya topeng monyet ya? Tang ting ting tang ting tung, tang ting ting tang ting tung, tahu ya? Nggak tahu kenapa pacar saya tuh suka gini, kita lewat situ yuk, padahal tuh jalan macet gitu. Emang cuma naik motor sih. Pertama ya udahlah oke, 2 kali, 3 kali, 4 kali kan aneh juga ya, kenapa sih harus lewat sini? Terus pacar saya bilang, gue pengen lihat topeng monyet katanya. Saya bilang, ngapain sih lihat topeng monyet cuman begitu doang gitu kan? Ya monyet ngapain lah gitu kan, dia memang selalu ngasih. Terus tau gak dia bilangnya apa? Soalnya gini, topeng monyet itu lucu katanya. Kayak lu dia bilang. Susah mikir, kurang ajar gitu kan, saya disamain sama monyet. Emang kenapa? Coba lu lihat katanya.
Pernah nggak lihat topeng monyet pakai mobil? Ada nggak topeng monyet yang pakai mobil? Nggak ada kan? Nah, topeng monyet selalu pakai apa? Pakai motor kan? Nah, dia bilang ya pakai motor terus kayak topeng monyet, Bapak Ibu. Nih yang kayak yang pakai motor kesindir nih. Dan di situ saya mikir, kurang ajar ya, berarti gue harus beli mobil gitu kan, biar nggak dibilang topeng monyet gitu. Nah di situ saya mikir, saya harus bisa beli mobil. Ya udah, dan di bintang 6 kerjain dikejar habis-habisan, kejar bonusnya, ikutin PBO, dan akhirnya bisa beli mobil sendiri. Ya udah saya mikir ya udahlah, meskipun dulu mobil second mobilnya juga nggak bagus, udah tahun lama, tapi mobil sendiri kayaknya kesannya gimana gitu, lebih apa ya, lebih pede gitu. Dan di bintang 6 kejadian proses nggak sih, proses-proses yang dialami di bisnis ini ternyata tetap kejadian. Kalau dulu cuman penolakan, di bintang 6 justru pas saya beli mobil, jadi saya beli mobil kalau nggak salah bulan Agustus, bulan September grup saya hilang semua Bapak Ibu. Pengen nangis, iya. Tapi gimana lagi, kan cicilan harus jalan, bener nggak? Iya toh, masa udah beli mobil keren-keren, terus bulan depannya mobilnya ditarik lagi. Terus ada orang nanya, katanya sukses, kok mobilnya hilang? Kan harga diri kayaknya lebih mahal, bener nggak? Ya udah, ketika itu gimana ya? Bangun lagi aja dari awal, kerjain lagi aja dari awal. Gitu. Kan kadang banyak IBO, banyak distributor, ketika mereka mulai naik, mereka bangga. Sikap kita bagus ketika naik itu gampang. Tapi bisa nggak sikap Anda tetap bagus ketika Anda lagi jatuh? Itu butuh mental. Gitu. Dan karena saya cerita juga tadi ada komunitas itu bisa ngebentuk mental Anda seperti itu. Gitu. Itu yang dulu saya alamin. Yang namanya masalah itu bukan bikin Anda jatuh, tapi yang namanya masalah itu bisa bikin Anda lebih kuat dari yang sekarang. Gitu. Karena gini, saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya ada percaya satu kalimat di mana yang di atas itu nggak akan pernah ngasih masalah yang lebih besar dari yang Anda mampu kerjakan. Betul nggak? Jadi kalau Anda dikasih masalah besar, Anda lagi ngalamin masalah besar, selamat, Anda lagi diuji. Kalau orang mau naik, orang mau ibaratnya mau naik karir, mau naik level, mau naik kasta, ada ujian dulu nggak sih? Pasti ada. Contoh, anak SD mau masuk ke SMP, perlu UAS? Perlu. Ujian masalah bukan? Masalah loh. SMP mau SMA perlu ujian lagi? Perlu. Masuk kuliah perlu ujian? Perlu. Dan kalau kita hindarin ujian, kita hindarin masalah, ya Anda nggak akan pernah tumbuh. Gitu. Jadi di awal ya kalau ada masalah ya udah jalanin aja. Begitu Anda bisa lewatin masalah Anda, katup Anda itu udah meningkat jauh. Gitu. Itu dulu yang saya pelajari. Akhirnya perjalanan karir saya naik ke bintang 7. Gitu. Apa aja sih yang kejadian? Masalah ini tetap ada. Penolakan, grup berhenti tetap ada. Tapi kalau Anda perhatiin, gambarnya makin lama makin kecil ya. Bener nggak? Tadi kan gede banget tuh. Ya, yang namanya masalah sebenarnya di peringkat berapapun pasti ngalamin. Peringkat bintang 7 ditolak nggak? Ditolak. Bintang 8 ditolak? Ditolak. God lain aja ditolak kok. Director aja bisa ditolak kok. Itu kan bukan salah kita. Betul nggak? Tapi kalau Anda makin kuat, yang itu cuma geli-geli doang kok, nggak kerasa. Gitu. Grup rontok tetap ngalamin? Pasti ngalamin. Karena yang namanya grup rontok itu nggak bisa dibilang sekarang gini, Anda rekrut orang, si Andi join. Terus udah gitu minggu depannya dia nggak jalan, itu rontok bukan? Rontok sebenarnya, bener nggak? Orang nggak jalan kok, bener nggak? Ya, yang namanya seperti itu pasti selalu ngalamin. Cuman gimana sikap kita menghadapi hal itu? Gitu. Kalau kita pusingin, ya kita nggak bisa naik. Tapi kalau kita lewatin, bisnis Anda pasti berkembang. Berikutnya di bintang 7 justru saya mulai belajar buat bangun komunitas yang lebih besar. Gitu. Kalau dulu waktu bintang 6 waktu itu OP ya sambil ikut upline, di bintang 7 saya coba buat bangun OP sendiri. Saya coba buat bangun bisnis saya sendiri. Saya coba buat ambil estafet kepemimpinan di grup saya sendiri. Dan ternyata hasilnya makin lama makin bagus. Di bintang 7 inilah saya ngalamin ke luar negeri gitu. Dulu dapat motor itu di sini. Yang dulu nggak pernah kepikiran. Jadi sebenarnya kalau yang saya alamin ya, setiap kita dapat masalah, biasanya Anda mau dikasih berkat. Jadi kalau sekarang Anda lagi ngalamin masalah nih, kalau masalahnya makin gede, percaya sama saya, begitu Anda lewatin, berkatnya makin besar. Dan di bintang 7, satu hal yang saya alamin, waktu saya bintang 7, omset saya dulu sempat bagus, gitu. Sempat kan dulu di kantor Jawa Barat, dia suka ngeluarin ini, data ranking omset GPV. Gitu. Waktu saya bintang 7 pertama, saya selalu masuk 2 besar. Omset terbaik di Jawa Barat secara GPV-nya. Ketika grup saya mulai tumbuh, tapi saya juga pernah ngalamin rontok. Gitu. Dan yang saya alamin apa? Di sini saya pelajarin. Kadang orang tuh pengennya hasilnya doang. Padahal kalau misalnya kita mau memimpin orang, kita mau bikin satu tim yang baik, sebelum kita pedulin hasil,
kitanya udah benar dulu belum? Gitu. Jadi kalau kita mau mimpin orang, pertama kita harus bisa mimpin diri kita sendiri. Gitu. Saya dulu pernah ngalamin bintang 7 punya pertemuan rame, tapi karena dulu sikap saya nggak bagus, jadi lagi pertemuan sambil ngobrol lah, kadang main game lah, dan nggak tahu kenapa grup saya ngikutin. Karena ngikutin pertemuannya hancur nggak? Hancur. Gitu. Di situ saya belajar, oh ternyata nggak boleh seperti ini. Ternyata kita kalau misalnya gini sikap kita harus bagus dulu. Gitu. Cara ngomong juga harus bagus dulu, harus begini dulu. Cara memperlakukan orang juga nggak boleh seperti ini. Dan di situ saya belajar. Gitu. Setelah saya belajar ya ternyata saya bisa tumbuh lagi. Gitu. Berikutnya di bintang 8, masalah-masalah seperti ini tetap kejadian, nggak pernah hilang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang benci ditolak, selamat, Anda bakal ditolak seterusnya. Yang grup rontok tetap kejadian, cuman makin nggak kerasa. Gitu. Dan di bintang 8 ya bisa dibilang secara perubahan hidup makin banyak. Gitu. Yang dulunya ibaratnya kalau saya beli makan ke satu tempat, saya biasanya lihat yang kanan dulu baru yang kiri. Tahu kan daftar menu ya? Kanan kan harganya, benar? Kiri menunya. Saya lihat dulu yang kanan, bentar. Kalau bisa angkanya nggak boleh lebih dari 15. 20 lah mentok gitu kan. Kalau kepalanya udah kepala 3, ini haram ini. Saya dulu ngalamin gitu Bapak Ibu. Dan di bintang 8 saya agak kaget karena waktu dulu saya pertama kali bintang 8, waktu bulan pertama itu bonus saya cair 35 juta. Dan itu shock. Dan waktu cair itu shock, gila gede banget gitu ya. Dulu gua kere banget gitu kan pas lihat 35 juta, mau dibelanjain gemeteran loh, beneran. Nggak tahu mau beli apa gitu kan. Gitu, malah pernah satu kali baru bintang 8, pas mau ke OP, lupa bawa jas. Terus berpikir, bintang 8, langsung ke mall. Lihat jas berapa sekian, sekian juta, beli gitu kan. Sampai dulu pernah ngalamin kayak gitu, tapi sempat shock juga, dan akhirnya bisa mulai ngerasain, ternyata ini loh yang diajakin sama upline kita atau pengundang kita. Biasanya kan yang namanya upline, namanya leader kan sering memotivasi Anda, bener gak? Tenang aja, satu kali nanti lu bakal ngalamin gini. Saya nggak tahu gimana Anda meresponnya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang bilang, itu memotivasi, biar kita jalan biar bonusnya gede kan. Ada yang kayak gitu, bener? Tapi yang saya alamin kalau sebenarnya Anda lakukan apa yang upline Anda ajarin 100%, itu pasti bakal Anda alamin. Gitu. Dan di bintang 8 juga saya pernah punya impian kayaknya enak gitu kalau misalnya kemana gitu kan bareng-bareng sama grup gitu kan. Kan di bintang 7 saya ngalamin keluar negeri tapi sendiri. Saya pengen kayaknya di bintang 8 pengen nih bawa grup si A, si B gitu kan. Yang agak lucu-lucu, yang agak culun-culun. Mereka kalau keluar negeri kayak gimana ya? Saya dulu punya impian kayak gitu. Dan akhirnya beneran kejadian gitu. Mulai dari yang kecil-kecil itu mulai kejadian. Gitu, itu kejadian di bintang 8. Nah, di bintang 8 juga waktu itu saya terima mobil niaga. Gitu, dimana waktu mobil ini pas lagi mau beli, pertama kali lucu. Jadi pas zaman bintang 7 nih, saya tuh lagi pas baru dari luar kota, prospecting, orangnya pengusaha apa gitu saya lupa. Terus pas saya tanya apa yang saya, lagi kosong nggak hari apa? Temenin gue yuk kita presentasi. Saya presentasi sama apa yang saya di satu mall di Bandung, kebetulan lagi ada pameran. Pameran mobil all new Vios baru keluar waktu itu. Kondisi saya waktu itu udah nyampe mobil niaga belum? Belum. Boro-boro nyampe, mikir aja baru kayaknya enak gitu kalau dapat. Kalau ketika ada kualifikasi suka kepikiran gitu nggak? Kan sekarang ada kualifikasi nih, Bronze Lion dapat cash reward sekian, Silver Lion cash reward sekian. Pernah nggak kepikiran kalau nyampe gimana? Pernah ya? Tapi begitu lihat syaratnya suka mules nggak? Ih kok jauh banget gitu kan? Saya juga dulu gitu Bapak Ibu. Nah pas lagi itu kelihat pameran mobil ini keluar, terus saya tuh lihat gini banget, apa saya bilang, cakep itu katanya. Soklah lu ini, soklah lu beli. Dalam hati, enak aja lu ngomong beli ya, lu buat Lion enak, gue kan belum gitu kan. Dalam hati begitu gitu. Tapi dia bilang, ya itu mobil niaga lah beresin. Saya cuma mikir kayaknya asik, ya udahlah. Kita presentasinya juga ditolak gitu ya, nggak join. Jadi Anda sebenarnya presentasi itu mau kemanapun penolakan itu pasti ada gitu ya. Tapi waktu itu saya pikir kayaknya enak kalau punya ini. Dan waktu itu tanpa saya sadarin, saya kerjain aja. Dan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan gitu, itu mulai tembus mobil niaga dan akhirnya sampai beres. Gitu. Ya, berikutnya di bintang 8 juga ya saya mulai ngalamin yang namanya waktu itu makin lama makin banyak. Gitu kan. Sekarang gini, buat teman-teman IB yang baru mulai, nggak tahu kenapa kok kayaknya waktu Anda habis terus ya, betul nggak? Apalagi yang kerja, yang kerja kerasa banget. Kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, pulangnya pertemuan, pulangnya home meeting, pulangnya presentasi, bener? Yang udah berkeluarga pasti mulai ada yang nanya, Pak,
kok sibuk terus sih? Atau yang pacaran mulai nanya, yang kok kamu gak ada waktu sih, punya yang lain ya? Mungkin ngalamin gitu ya, bener? Ya mulai ngalamin gitu ya. Nah saya juga dulu ngalamin Pak, tapi enaknya gitu ya, di awal memang kesannya waktu kita habis banget gitu. Tapi percaya sama saya kalau Anda bangun aset Anda dengan benar, peringkat Anda makin tinggi, waktu Anda makin santai. Dan ketika udah waktu Anda makin santai, yang saya alamin dulu, saya bingung Bapak Ibu mau ngapain. Bangun, blek, lihat gitu kan jadwal, kosong. Ada home meeting di grup, home meeting di mana? Gue ikut lah. Si downline tuh bilang gini, udah nggak usah, nanti aja di OP. Nggak boleh ikut Bapak Ibu. Kan bingung ya kalau gitu, bener nggak? Bingung doh. Nah itu saya ngalamin. Dan di situ saya mikir, benar juga ya. Dulu apalagi saya sering cerita, satu hari nanti. Kan kalau apalagi kalau cerita gitu ya. Lu lihat gue pakai ini, lu lihat gue nyantai, percaya nanti lu bakal dapat. Padahal nggak tahu kapan, bener nggak? Ya toh. Tapi sebenarnya kalau Anda alamin, itu pasti bakal 100% keduplikasi kok. 100% bakal dialamin kok gitu. Saya juga dulu pas lagi awal apalagi saya cerita, lu tahu nggak katanya, gue mah tiap hari bangun jam 11. Dalam arti pemalasan gitu, bener nggak? Iya toh. Anda lihat orang bangun jam 11 pemalasan apa hebat sih? Bingung kan? Ada yang bilang hebat, tahu apalagi bangun jam segitu juga ya. Ada yang bilang pemalasan, bener gak? Tapi enaknya apa? Itu orang yang bisa kayak gitu, orang yang punya waktu, Ibu. Orang yang bisa nikmatin waktunya. Gitu, dan saya ngalamin akhirnya, oh gini toh rasanya. Dan enak juga ya gitu. Kayak kemarin ya, saya kan baru punya kelahiran anak pertama. Yang namanya anak pertama ternyata bikin repot, beneran. Gitu, yang saya alamin setelah anak lahir, saya pikir tuh saya orangnya simpel. Jadi mikirnya, oh anak udah lahir, ya udah oke gitu kan. Saya pikir gitu Bapak Ibu. Oh udah lahir ya? Gitu kan? Oh udah lahir ya udahlah gitu. Saya pikir cuman gitu. Ternyata saya baru tahu anaknya harus seminggu sekali dibawa ke dokter, imunisasi inilah, imunisasi itulah, perlu inilah, perlu itulah. Oh begitu ya. Ya udah, saya sama istri kan datang gitu kan, bawa anak gitu kan, gendong ke rumah sakit. Nah, pas udah berapa lama saya baru sadar, bentar. Kenapa di rumah sakit gue selalu paling ganteng gitu, saya pikir gitu ya. Ternyata rata-rata orang yang bawa anak ke rumah sakit pasti cuman ibunya yang bawa, paling mentok sama orang tuanya atau sama supirnya. Para pejantannya kemana sih? Kan yang bikin pejantannya, bener gak? Iya toh? Gak bertanggung jawab ya mereka ya. Ternyata yang lain kerja dan saya mikir, oh gila ya. Tians itu asiknya kayak gitu loh gitu loh. Gitu. Itu yang saya alamin. Terus kalau dulu gitu ya, kalau dulu pas lagi awal-awal mulai karir, kan seringnya dijauhin, bener gak? Ya, kalau Anda lewat, awas bos lewat gitu kan, suka digituin gitu kan. Dan di bintang 8 ternyata orang-orang yang dulu nolak, orang-orang yang dulu ngehina, gak tahu kenapa sekarang baik banget. Pas lagi lewat, halo bos, gila lu kemana aja, lu hebat ya, lu sakti ya sekarang. Yo, sekarang gitu kan, dulu lu hina gue gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang sebel dengan seperti itu, tenang aja Pak, ada waktunya yang ketawa di belakang itu lebih enak. Dan ketawa di belakang itu selamanya loh. Kan kalau mereka gak gabung ibaratnya, hidup mereka gitu terus toh. Ya, kalau pakai motor itu lagi, bener nggak? Kalau pakai angkot ya gitu lagi. Kan kita enggak, agak beda gitu, bener nggak? Gitu, itu yang bisa dialamin. Cuman kuncinya adalah kalau kita mau berhasil, nggak ada sukses yang tanpa perjuangan. Kita nggak bisa sukses itu nggak mungkin instan, pasti ada perjuangannya dan Anda perlu lewatin. Gitu, perjuangannya ya beda-beda tiap orang. Mungkin sekarang ada yang lagi ngalamin grupnya rontok. Mungkin sekarang ada yang lagi ngalamin presentasi nggak ada yang gabung. Mungkin sekarang ada yang lagi ngalamin timnya ribut. Apapun itu nikmatilah gitu karena itu memang prosesnya gitu. Nah saya sendiri juga ngalamin banyak proses. Saya ngalamin grup rontok, saya ngalamin harus keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya. Dan setelah bintang 8 yang saya pikir saya pernah ngalamin susah banget, saya pernah ngalamin enak. Dan di situ saya punya pilihan buat saya mau santai ya bisa, saya mau kerja ya bisa gitu. Tapi saya pikir daripada saya santai gitu-gitu aja, mending saya bangun bisnisnya lebih lagi. Gitu. Nah, yang saya alami gini, ini proses yang saya alami ketika saya bintang 7 mau ke bintang 8. Gitu. Jadi waktu itu saya bangun keluar kota, tepatnya ke daerah Jawa Timur, dari Surabaya mau ke Malang. Perginya malam-malam. Ada yang pernah ngalamin kayak gini? Pakai motor, tasnya banyak, bawa jas, bawa produk dan lain sebagainya. Saya suka Pak ngalamin begini. Gitu. Dan perjalanan Surabaya Malang itu jangan dipikir dekat, 4 jam juga. Perginya jam 11 malam. Di pikiran saya waktu pertama, ayo Pak kita ke Malang. Pas lagi, ya semangat, hayu gitu kan. Terus begitu lihat, lu yakin kita pakai ini? Iya sih. Oh ya udahlah gitu. Jalanin aja gitu kan. Sambil mikir, ini kalau kenapa-napa di jalan repot gitu kan. Dan beneran,
Kejadian, Pak, rantainya putus tengah malam. Ya udahlah, bawa tas gitu kan, dorong-dorong gitu kan. Cuman yang saya belajar kayaknya dulu saya pikirannya negatif deh. Kalau nggak negatif mungkin nggak putus gitu ya. Gitu, saya ngalamin kayak gini. Terus apa lagi? Di bisnis ini kan kita bisa milih ya, kapan mau kerja, kapan mau enggak gitu kan. Kalau lagi kerja ya kita perang lah. Kalau lagi liburan ya liburan. Kalau lagi kerja ya Anda kerjalah, kerja keras lah gitu. Saya sering kejadian kayak gini, jam 12 malam, jam 1 subuh, jam 2 subuh, lagi di mobil, lagi nyetir keluar kota. Gitu. Atau kalau udah nggak kuat banget, pernah kejadian saya lagi bangun satu grup dekat di Jakarta, jadi bolak-balik Bandung Jakarta. Memang sih ada tol, tapi jangan salah, tol kalau lagi macet itu suka menyedihkan. Saya pernah pergi jam 2, nyampe jam 8. Home meetingnya jam 8. Jadi begitu nyampe, udah langsung buru-buru gitu kan. Beres home meeting, pas pulang, macet lagi. Gitu. Nyetir ya sekuatnya aja, udah gitu ada rest area, tidur, bangunnya pergi lagi. Gitu. Kok kayaknya capek banget sih? Kan tergantung, bisa punya pilihan. Anda mau punya bisnis sebesar apa? Yang namanya Tiens, itu nggak ada batasnya Bapak Ibu. Bener? Ada nggak orang yang dapat 100.000 dari Tiens? Ada loh. Ada nggak orang yang dapat miliaran dari Tiens? Ada loh. Yang ngebedain apa sih? Yang ngebedain visinya sebesar apa? Kalau Tiens di tangan orang yang nggak punya ambisi, mungkin cuma 100.000. Tapi Tiens di tangan Anda yang punya ambisi, Anda yang mau bekerja keras, itu miliaran nilainya. Gitu. Nah, kadang pergi juga keluar kota gitu kan. Berapa lama. Ya udah, jalanin aja. Karena kita kalau misalnya kita mau besar, kita perlu bersahabat sama kualifikasi. Dan kualifikasi dibuat supaya kita jadi lebih tinggi lagi. Saya waktu ngejar BMW, terus terang di awal kondisi saya itu nggak mungkin buat nyampe. Saya ingat banget waktu itu saya pernah cerita. Jadi kualifikasi BMW itu kalau nggak salah bulan Agustus, bulan Juli beres pertemuan, saya ngomong, nanti kayaknya ada kualifikasi BMW, dia bilang, syaratnya mungkin begini, dia bilang. Mungkin, dia juga gak tahu. Ya terserah sih kalau gua mah, kalau lo mau tempur ya tempur, kalau lo mau keluar ya udah, maksudnya nggak dikejar, ya udah jalanin aja, terserah lo. Saya cuma bilang, ya udahlah Pak, cobain aja lah kejar. Ya nggak tahu sih, nggak tahu nyampe, nggak tahu enggak. Tapi yang saya ingat kondisi bisnis saya ketika 1 bulan sebelum kualifikasi, itu kalau Anda bagi ya, yang tahu syarat super luxury car, itu kan poinnya harus sekian ya, Anda harus punya omset sekian ratus juta. Kalau dibagi kondisi saya, itu 1/3 dari yang minimal. Mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira? 1/3-nya gini, kalau happy trip sih gampang, 78 omset Anda 26. Ya itu 26 ke 78 cetek Bapak Ibu, bener nggak? Tapi kalau angkanya 100 juta, agak-agak mules gimana gitu, bener nggak? Iya toh, kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Tapi saya bilang sama apaan saya, gua sih coba tempur aja, gitu. Dan ketika itu yang dilakukan ya balik, 773 dibenerin, kerja grup dibenerin. Kalau misalnya dulu saya kerja ibaratnya sekian jam gitu dalam 1 minggu, ya saya tambah. Saya baca buku lebih banyak, saya pertemuan lebih banyak. Dan ketika kita kerja, nggak tahu kenapa, yang di atas pasti nggak pernah tidur, bener nggak? Ya, ketika kita kerja, ya mulailah keajaiban mulai terjadi. Yang namanya sukses, yang nggak ada yang namanya jalan pintas buat sukses, bener nggak? Kan mungkin banyaknya orang mikir, cara ini lebih cepat, cara ini orang naik peringkatnya cepat, bener? Suka dengar nggak ya seperti itu? Ada aja ya. Tapi pertanyaan jangka panjang nggak? Kalau nggak jangka panjang, Anda mau bisnis Anda jangka panjang atau jangka pendek? Kalau mau jangka panjang ya udah cara yang udah pasti aja. Memang mungkin capek, memang mungkin berjuang, tapi ya sudah, emang kenapa? Toh kalau kita nggak sukses, kita berjuang nggak? Berjuang juga. Jadi ya ngapain takut sama perjuangan? Gitu. Shortcut itu nggak ada. Jalan pintas itu nggak ada. Yang namanya jalan pintas itu cuma jalan muter yang lebih jauh lagi. Ujung-ujungnya Anda harus muter ke jalan yang pertama. Langkah yang pertama, langkah yang kadang One Vision ajarin. Ini yang tadi saya cerita. Kadang kalau kita kerja keras, kadang kan kita mikir, mungkin gak sih kejadian kalau kita lakukan seperti ini? Mungkin gak sih seperti itu? Mungkin gak sih begini? Mungkin gak sih begitu? Kadang kan kita mikir gitu, betul? Tapi percaya sama saya, kalau Anda kerja keras, Anda layakkan diri Anda. Yang namanya Tuhan, yang namanya yang di atas, dia gak pernah tidur. Kalau Anda kerja keras, yang di atas pasti bakal buka jalannya buat Anda, betul? Berkat-berkat bakal dibukain. Sesuatu yang gak mungkin bakal jadi terjadi. Kalau Anda kerja keras dulu. Tapi di awal ya layakin dulu diri Anda, betul gak? Jangan cuma jadi IBO yang pengen hasil, tapi gak mau kerjanya. Gitu, ya itu yang saya percaya.
Jadi waktu dulu saya ngejar ya saya cuman mikir, ya udahlah, nggak ada yang nggak mungkin. Ibaratnya Daud aja bisa ngalahin Goliat. Ya kalau kita kerja, kalau kita lakukan semuanya, kita percaya sama yang di atas kan pasti di pihak kita. Dan kalau yang di atas di pihak Anda, ada nggak yang bisa ngelawan Anda? Nggak ada orang yang bisa ngalahin orang yang didampingin sama yang di atas, betul? Dan itu bisa terjadi kalau Anda layakin dulu di awal. Dan kadang banyak IBO mikirnya kalau lagi susah artinya jalan kita tertutup. Sebenarnya kalau Anda lagi ngalamin masa-masa susah, masa-masa kesusahan Anda, makin Anda susah, biasanya masa itu adalah masa yang bakal nganterin Anda pada kejayaan Anda. Saya ngalamin waktu ngejar mobil, kondisinya lagi nggak bagus, kondisinya lagi nggak mungkin, tapi karena saya pikir ya udah di balik hujan badai pasti ada pelangi. Dan pelangi baru ada setelah hujan. Tinggal bisa nggak kita ngelewatin hujannya? Mau nggak kita bertempur? Mau nggak kita berjuang? Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Anda dan keluarga Anda. Sekian dari saya. Selamat